Pembahasan pada sahabat ini saya berikan judul, Anak Allah masih bicara, Allah anak tidak. Kita akan ikuti penjelasan Alkitab, pentingnya baca Alkitab dan datang kepada Yesus, sebab anak Allah masih berbicara kepada kita saat ini. Di dalam Matius 4 ayatnya yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus adalah firman. Dan apa yang Yesus sampaikan datang dari Allah. Itu sebabnya Yesus berkata di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Saudara-saudara, bahkan Allah berkata inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Dan jika semuanya harus dicatat, Yesus berkata di dalam Yohanes 21 ayatnya yang ke-25. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Seandainya semua hal-hal ini ditulis dan kitab bisa membacanya, maka saya secara pribadi ingin untuk mengetahuinya. Saya secara pribadi ingin membacanya. Bagaimana dengan saudara? Contohnya, doa Yesus setelah dia dibaptis. Nyonya White menuliskan, belum pernah malaikat-malaikat mendengarkan doa semacam itu. Di dalam Alfa dan Omega jilid 5 bab 11 halaman 104. Rasanya kita ingin tahu apa yang diucapkan Yesus sampai-sampai dikatakan melalui beliau, malaikat belum pernah dengar doa semacam itu. Namun, doa itu tidak tercatat di dalam Alkitab. Ada lagi, Yesus berdoa semalam-malaman. Dalam Lukas 6 ayat 12, kira-kira apa yang Yesus ucapkan sepanjang malam itu? Karena kita sering berdoa malam hari, khususnya sebelum tidur. Atau mungkin pagi hari ketika bangun pagi kita berdoa. Tapi mungkin belum sempat amin, kita sudah apa? Tertidur. Dan ini doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus semalam-malaman. Tidakkah saudara rasa ingin tahu apa yang Tuhan Yesus ucapkan? Doakan pada saat itu. Salah satu contoh lain juga terdapat dalam Yohanes 17. Dari doa ini kita bisa lihat hubungan Yesus dengan Bapanya. Nah, bagaimana dengan kehidupan dan doa kita? Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 38 dan 39, tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu cari? Kata mereka kepadanya, Rabi, yang artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ayat 39, ia berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Tidak ada catatan tentang apa yang mereka bicarakan selama tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nah, kemudian kita pindah ke Yohanes pasal 7 ayat 45 sampai 46. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, yang berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak membawanya? Jawab penjaga-penjaga itu, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Saudara-saudara, kita tidak dapat informasi apa yang didengar oleh penjaga-penjaga itu yang membuat mereka begitu kagum dengan perkataan Yesus. Apalagi yang tidak tercatat. Tidak ada catatan atau cerita tentang pembicaraan Yesus bersama murid-muridnya selama 40 hari sesudah kebangkitannya. Jadi saudara-saudara, ada banyak hal yang tidak dicatat
tentang Tuhan Yesus. Meskipun demikian, ada yang menarik dari catatan tentang perkataan Yesus. Beberapa ajaran Yesus yang terbaik. Dia ajarkan bukan melalui banyak orang, tetapi melalui pembicaraan pribadi dengan seseorang. Contohnya, Nikodemus. Yesus membahas secara pribadi tentang kelahiran kembali, dan ini satu-satunya catatan tentang ajaran kelahiran kembali. Ada lagi, wanita di sumur Yakub. Yesus jelaskan tentang air hidup, dan kebenaran indah ini hanya disampaikan kepada wanita Samaria tersebut. Terus Petrus di pantai Danau Tiberias. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah Petrus mengasihi Yesus? Bahkan Yesus menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan muliakan Allah. Jadi Allah menyatakan permata kebenaran yang indah bukan kepada orang banyak, tetapi kepada individu-individu secara pribadi. Contoh lainnya, pembicaraan antara Yesus dengan murid-muridnya sesudah perjamuan malam. Yesus berbicara dalam pasal 13 sampai pasal 17 dalam kitab Yohanes. Dan dalam pembicaraan itu, Yesus menerangkan tentang si penolong atau penghibur. Ini Yesus sampaikan hanya kepada murid-muridnya. Ya benar, ada peristiwa Allah berbicara kepada orang banyak. Seperti contohnya bangsa Israel. Tetapi Allah yang Maha Kuasa ini lebih tertarik untuk berbicara secara pribadi kepada individu-individu. Hal-hal ini dicatat untuk memberikan pengharapan dan semangat. Mengapa demikian? Karena ini adalah bukti bahwa Allah membungkuk rendah. Meski hanya untuk satu orang saja, Allah sungguh Allah yang personal. Dan Kristus nyatakan berulang-ulang saat dia hidup di dunia ini. Dan saudara-saudara, semua ada waktunya. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 12, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, bagaimana dengan kita? Kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yesus berbicara melalui Roh-Nya, dan Yesus adalah kebenaran dalam Yohanes 14 ayat 6. Maka Roh kebenaran adalah Roh Kristus. Yesus tidak berbicara dari dirinya sendiri dalam Yohanes 12 ayat 49. Karena roh yang dimaksud adalah Roh Kristus, dan Roh kebenaran ini tidak hanya ajarkan apa yang sudah Yesus katakan, tetapi hal-hal yang akan datang kemudian. 1 Yohanes 2:27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengharapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikian hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Saudaraku, apa maksud dari ayat-ayat ini? Artinya adalah apa yang Yesus ajarkan tidak hanya yang tertulis dalam Alkitab. Ada banyak hal yang akan dikatakan dan diajarkan. Yesus masih pimpin dan tuntunan kepada kebenaran dan akan menuntun kepada kebenaran. Roh Kristus mengarahkan dan mengajar kita, sebab dia adalah juru selamat kita yang hidup. Saudara,
Terlalu sering kita memperlakukan Yesus sebagai tokoh sejarah dan tokoh agama. Jika kita berbuat demikian, maka kita membatasi Yesus hanya sekedar cerita dalam sebuah buku. Betapa sering kita merasa bahwa saat kita membaca Alkitab, kita sedang berhubungan dengan Yesus. Alkitab bukan Yesus. Jangan kita salah paham. Alkitab penting dan harus dibaca. Tapi Alkitab bukan Yesus. Alkitab menuntun kepada Yesus. Allah mau kita mengalami hubungan intim dan pribadi dengan anaknya. Perhatikan ayat berikut ini. Ibrani 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Alkitab adalah perkataan Allah melalui nabi-nabi. Dan pada zaman akhir bagaimana Allah berbicara? Melalui anaknya. Kapan zaman akhir itu? Saat ini. Di mana kita saat ini hidup. Artinya di zaman kita ini Allah berbicara melalui anaknya kepada kita. Yaitu melalui roh anaknya. Kita mau pilih yang mana? Melalui nabi atau melalui anak? Saudaraku di dalam Tuhan, Allah masih berbicara. Allah masih berbicara melalui anaknya. Tetapi apakah kita mendengarkannya? Banyak yang mengira dengan memahami Alkitab, maka kita memahami tentang Allah. Kembali, jangan salah paham. Membaca Alkitab penting dan harus. Tetapi tinta dan kertas bukanlah kehidupan. Perkataan Yesus adalah kehidupan. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perhatikan, Yesus tidak berkata, tulisan-tulisanku atau buku-bukuku adalah roh dan hidup. Tetapi perkataan-perkataanku, artinya yang Yesus ucapkan. Yesus masih berbicara sampai saat ini melalui rohnya. Karena juru selamat kita adalah juru selamat yang hidup, kita tidak perlu biografinya. Karena dia hidup dan masih berbicara kepada kita sampai saat ini. Pertanyaan bagi kita semua, apakah anak Allah berbicara kepada kita? Dan ketika anak Allah berbicara kepada kita, apakah kita dengar perkataannya? Pertanyaan berikutnya, apakah roh anak Allah hidup dalam diri kita? Atau hubungan kita dengan Yesus hanya melalui buku atau kertas? Kembali Allah masih berbicara melalui anaknya, yaitu di dalam diri kita melalui roh anak Allah. Sesuai dengan Galatia 4 ayat 6. Perhatikan Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Allah bukanlah sekedar yang dalam Alkitab. Ada lebih banyak lagi tentang Allah dari sekedar yang tertulis dalam Alkitab. Dan kita adalah surat-surat Allah yang hidup, yang ditulis bukan dengan tinta. Lanjut kita lihat 2 Korintus 3 ayat 6. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Coba renungkan ayat ini. Kita bukan melayani tulisan surat atau hukum, tetapi melayani roh, yaitu roh yang menghidupkan, yaitu Yesus atau Adam yang terakhir. 1 Korintus 15 ayat 45. Benar,
kita perlu Alkitab sebagai kebenaran yang tertulis untuk kita baca. Tetapi terlebih lagi kita perlu kebenaran yang hidup, yaitu Yesus. Dan itu lebih berkuasa dari sekedar tinta dan kertas. Adakah kita sudah mengalaminya? Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Akhir zaman ini ada banyak umat Kristen yang loyo. Kenapa? Karena hanya mengandalkan kebenaran Allah yang tertulis pada kertas. Kebenaran yang tertulis bukanlah kehidupan dan tidak berkuasa. Firman Tuhan layaknya api bagi Yeremia. Mari kita lihat dalam Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeremia 23 ayat 29, bukankah firmanku seperti api? Demikian firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Saudara-saudara, buatlah dampak dan jadilah pengaruh. Apakah hidup Anda membuat dampak seperti ayat itu? Adalah firman yang hidup berbicara di dalam Anda dan melalui Anda. Dengan tidak adanya kuasa firman yang hidup, menjadikan sebagian besar agama saat ini adalah tentang debat informasi atau doktrin. Bahkan ada acara debat di media sosial yang memperdebatkan kealahan. Saudara-saudara, kita mengecilkan Kristus jika kita berdebat tentang kebenaran. Sebab Yesus adalah kebenaran. Kebenaran tetap kebenaran, entah kita terima atau tidak. Kebenaran tidak menjadi lebih benar karena kita menang debat. Jangan debat tentang apa? Kebenaran. Karena itu merendahkan Kristus. Pilihannya hanya ada dua. Kita percaya atau kita tidak percaya. Kita terima atau kita tidak mau menerima. Firman Tuhan apakah tertulis atau kehidupan? Jadi firman Tuhan dalam kehidupan kita apakah cuma hanya tertulis atau menjadi hidup kita hidupkan. Ayat Alkitab berulang memberitahu kita bahwa firman Allah adalah kehidupan dan roh. Alkitab adalah bentuk tertulisnya. Adakah Alkitab yang hidup saat ini? Apakah kita Alkitab yang hidup? Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Seringkali kita coba mendapat kekudusan dengan membaca, mempelajari Alkitab, dan menghafalkan ayat-ayat Alkitab. Kita berpikir semakin banyak waktu kita belajar Alkitab, pada akhirnya kita akan dikuduskan. Kembali saudara-saudara, tidak ada yang salah dalam baca Alkitab. Mempelajari dan menghafalkan Alkitab juga tidak ada yang salah. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Yohanes 17 ayat 17 ini. Dan jika kita kehilangan maksud dari arti dari ayat tersebut, maka kita akan mengalami perjalanan rohani yang menyedihkan. Yang menguduskan kita bukan tinta atau kertas, tetapi Kristus. Firman yang hidup. Perhatikan Yohanes tuliskan, firman-Mu adalah kebenaran. Siapa firman? Yesus. Siapa kebenaran? Yesus. Jadi kita dikuduskan di dalam Yesus. Mari kita lihat ayat berikut. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia akan membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ingat, firman itu hidup.
Kita tidak dikuduskan dengan membaca tulisan Alkitab, tetapi kita dikuduskan oleh firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Banyak orang beragama dengan mendasarkan hubungannya dengan buku Alkitab. Mereka ahli Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka tahu seluk-beluk dalam Alkitab. Bahkan mereka hafal mayoritas ayat-ayat Alkitab. Bahkan ada juga yang jago debat Alkitab. Dan mereka berpikir bahwa mereka sudah dikuduskan. Apakah kita demikian? Ada satu kelompok yang seperti itu yang pernah ada, yaitu kelompok orang Farisi. Semua mereka tahu. Tapi apakah mereka melakukan kebenaran? Orang Yahudi percaya bahwa dengan membaca firman Tuhan mereka dikuduskan. Perhatikan, Yesus berkata dalam Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jika mau jujur, kita punya masalah besar. Kita sering membangun konsep teologi yang mana telah menjauhkan atau bahkan menolak Yesus. Tahukah kita bahwa teori kebenaran dapat menjauhkan kita dari kebenaran itu sendiri? Siapa kebenaran? Yesus. Kita mendewakan Alkitab. Banyak yang merasa dengan baca Alkitab akan dikuduskan. Kembali, jangan salah paham. Baca Alkitab baik, tapi ada yang lebih baik. Sebab Allah tidak mati lalu tinggalkan buku untuk kita. Allah itu hidup dan Yesus itu hidup. Dia masih berbicara kepada kita. Masalahnya di sini, apakah kita mendengarkannya? Allah tidak berhenti berbicara dan dia berbicara lewat anaknya. Adakah kita mendengarkan anaknya? 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu? Kita menjadi bangga atas pengetahuan Alkitab kita. Kita menjadi Farisi. Inilah asal muasal legalisme. Kehidupan kerohanian yang dingin. Inilah Laodikia. Orang-orang yang seperti ini adalah musuh terbesar dari Injil Yesus dan bahkan musuh Yesus itu sendiri. Dan jika kondisi ini terus diteruskan, maka akan muncul yang berikut ini. Ada kelompok yang pelihara hari-hari raya. Ada kelompok yang menggunakan nama-nama kudus, bahasa Ibrani. Ada kelompok yang pelihara hari Sabat lunar. Kelompok yang lebih andalkan nubuatan dan lain sebagainya. Mereka tersesat dengan apa yang mereka baca, mereka tersesat dengan apa yang mereka pelajari. Karena mereka tidak mendengarkan Yesus berbicara kepada mereka. Saudara-saudara, hujan akhir yang kita sedang nantikan saat ini. Dan apa yang kita perlukan untuk hujan akhir ini? Bukan doktrin. Sering kita merasa kita akan mendapatkan roh hujan akhir jika kita sudah memiliki doktrin yang benar. Ingat, ada kelaparan yang akan melanda. Kelaparan untuk firman Allah yang hidup. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Firman Allah yang hidup adalah sungguh-sungguh hidup, berkuasa, dan firman itu adalah roh dan hidup. Adakah kita mempunyai firman Allah yang hidup? Apakah Allah berbicara kepada kita? Atau hanya dia membisu? Kapan terakhir kali kita berdoa, berserah, dan bertelut sampai mendapatkan jawaban? Kita semua tahu dalam Galatia 4 ayat 6. Tapi apakah Kristus benar-benar hidup dalam diri kita?
Jika ya, adakah kita mendengar dia berbicara? Kenalkah kita akan suaranya? Mari kita perhatikan kutipan berikut ini. Kehidupan kita harus diikat dengan kehidupan Kristus. Kita harus nantiasa mengambil dari dia, makan dan minum dari dia. Roti hidup yang turun dari surga, sumber mata air yang selalu segar, selalu memberi hartanya yang limpah. Jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, mengizinkan hati kita untuk menyatakan syukur dan pujian kepadanya, kita akan mendapat kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Doa kita akan berbentuk suatu percakapan dengan Allah, sebagaimana kita akan berbicara kepada seorang teman. Ia akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita pribadi. Sering akan datang kepada kita suatu perasaan yang manis dan sukacita karena kehadiran Tuhan. Acap kali hati kita akan menyala di dalam, sementara ia datang dekat untuk berhubungan dengan kita sebagaimana dilakukannya dengan Henokh. Bila mana ini yang sesungguhnya menjadi pengalaman umat Tuhan, dalam hidupnya akan terlihat kesederhanaan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan merasa diri rendah yang menunjukkan kepada semua orang dengan siapa ia bergaul, bahwa ia pernah bersama Kristus dan telah belajar dari dia. Membina Kehidupan Abadi bab 11 halaman 96 paragraf yang pertama. Saudara-saudara, pada akhirnya adakah Yesus berbicara kepada kita? Jika belum, minta dan kamu akan menerima. Himbauan kita pada sabat ini, tujuan dan rencana Allah adalah untuk mengubahkan kita menjadi serupa dengan Dia. Untuk menjadikan kita firman-Nya yang hidup. Agar dunia bisa melihat dengan jelas bahwa Yesus hidup dalam kita. Apakah kita bersedia? Mari kita bertelut dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang indah, pelajaran yang baik bagi kami. Kami telah dengarkan pada sabat ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon roh anak-Mu di hati kami. Menyanggupkan kami agar supaya kami dapat mendengarkan akan suara-Mu. Dapat mengenali akan perkataan-Mu. Dan biarkan kami menjadi firman yang hidup buat orang lainnya di sekitar kami. Kami sadar ya Tuhan masih banyak yang belum mengenal Engkau. Masih banyak yang belum memahami akan iman yang kita imani saat ini. Untuk itu Tuhan, biar kiranya Engkau bekerja melalui roh anak-Mu di hati kami. Berikan kami sedikit kuasa untuk memberitakan akan kebenaran ini kepada orang lain. Dan arahkan dan ajarkan kami agar supaya kami menjangkau jiwa satu demi satu. Yang nantinya kami akan menangkan untuk kebenaran ini. Kami akan bawa ke dalam kerajaan sorga. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami di sepanjang sabat ini mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.